Kalau di kitab lain mengatakan, kalau kamu berdoa, mengucap syukurlah bahwa kamu seolah-olah sudah menerimanya. Jadi sama tadi ya, barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Tuhan pasti tambah-tambahkan. Ada lagi ya, ayat yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Nah, itu petunjuk itu. Kayak ketika menghadap kekasih, tinggal mengucap syukur aja, dipuja-puja kekasih itu. Wes, tanpa jaluk gitu. Ketiwenei, disediakan. Nah, jadi nanti ya yang punya masalah, yang belum ada jawaban, yang masih dalam proses, sekarang tinggal menambahkan jam untuk bertemu Tuhan. Di sini kita ajarkan ya. Jadi gini, semua waktu itu bagus, tapi dari sekian yang bagus itu tentunya secara gelombang itu ada yang lebih bagus. Jadi jam 3 pagi, kenapa saya ngajarkan jam 3 pagi? Jam 3 pagi itu secara gelombang spiritual itu sedang tinggi-tingginya. Nah, kalau berdoa jam 3 pagi, ya, 3:3 kemudian keluar rumah yang bisa tembus langit. Dan ternyata banyak orang mengalami keajaiban dengan doa-doa yang saya ajarkan itu. Ya, kemarin di YouTube ada yang setelah selesai melakukan doa 21 hari ada keajaiban. Anaknya diterima kerja. Dan banyak, ada yang belum sampai 21 hari, ada yang baru 3 hari. Ada yang baru semalam, bahkan ada yang baru ketemu saya sudah mendapat keajaiban. Ada yang dari daerah barat sana, begitu malam ketemu saya, malam itu juga ada keajaiban. Oke, jadi tinggal menikmati menambah jam atau waktu untuk bertemu Tuhan. Jam yang tadi gelombangnya paling tinggi itu jam 3, tapi di waktu-waktu yang lain bisa dilakukan. Pagi hari sambil naik motor, sambil di mobil. Kalau ibu-ibu sambil ngulek sambal, itu semua bisa dilakukan itu. Ya, bisa diucapkan itu. Doa-doa itu bisa diucapkan. Tapi pengucapannya harus melalui hati. Artinya setiap kata yang diucapkan itu tembus ke hati. Jangan cuma di mulut saja. Barangkali banyak orang ketemu Tuhan tapi cuma lambene. Hatinya kemana-mana gitu loh. Tuhan ora butuh lambemu ya. Lambemu mengatakan menyebut nama Tuhan, tapi hatimu dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kemunafikan, ya percuma. Karena hukumnya jelas nanti ya, apapun yang kamu rasakan dalam hati, terpancar ke semesta, dan semesta akan mengirimkan hal yang sama. Nah tadi, sikap dalam hati ya, sikap mempengaruhi tindakan. Nah sikapmu, hatimu jelek, ya tindakanmu jelek. Tindakanmu jelek, nasibmu ya jelek. Nah, nanti ketika yang masih mengalami kondisi tidak sedang baik-baik saja, dicek dulu nanti itu akibat dari taburan tadi atau karena itu proses. Kalau akibat dari taburan negatif, yaudah sekarang diimbangi dengan perbuatan yang baik, yang positif. Ayo saldonya segera balance. Nah, kalau balance nanti larinya cepat. Segera mengalami kehidupan yang sangat baik. Oke. Sekarang kalau kamu berbagi menolong orang, tapi berharap dapat imbalan atau dapat ganti, rasamu sudah kekurangan atau kelimpahan? Kekurangan. Itulah yang dilihat Tuhan, bahwa hatimu sedang kekurangan. Maka yang terpancar ke semesta adalah kekurangan, yang kembali kepadamu nanti hal-hal yang membuat kamu akan selalu kekurangan. Berbagi dalam rangka mengakses rasa kelimpahan, bukan dalam rangka supaya dilihat orang. Bukan dalam rangka supaya Tuhan gantikan berlipat-lipat. Bapak sekalian, saya tidak tertarik dengan kelihatan banyaknya. Percuma kelihatan banyak tapi tidak ada kualitasnya. Jadi gini, kalau banyak pelajaran, ini semua sih bicara spiritual ya, agama manapun itu, sering orang mempercayai kutuk itu 7 turunan. Ya, ada kutuk 7 turunan. Oke gini, kutuk itu kalau mungkin di dunia modern itu gen yang menurun. Ya, jadi kita ini kan turunan gen dari orang tua kita. Nah, kita punya kuasa untuk membatalkan. Kalau kita tahu tadi, kutuk tadi, ya kita batalkan. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan yang dialami oleh nenek moyangku, hari ini juga aku batalkan. Karena apa? Saya nggak mau izinkan sesuatu yang negatif masuk dalam pikiran saya.
Jebol saya izinkan, B, ngomong apa? Ayo dipetoke ya, gitu kan ya. Energi saya habis, gitu loh. Energi saya habis, pikiran saya negatif, nanti mengaruhi perkataan saya negatif, sikap hati saya negatif, tindakan saya negatif. Hasilnya pasti negatif. Urusan orang mau bicara apa itu urusan dia, bukan urusan kita. Tetapi kalau kamu mengizinkan itu, kamu masukkan dalam pikiranmu dan hatimu, yaudah kamu akan kena imbasnya. Kalau ada orang ngomong negatif, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan kita. Respon kita itu yang menentukan itu jadi masalah atau enggak. Bukan apa yang datang, tapi respon kita itulah yang lebih menentukan itu akan menjadi masalah atau enggak. Jadi kalau kamu mau ikut saya, tak dampingi, yaudah. Ketika kamu udah bisa membantu menyembuhkan orang yang kena tadi macam-macam tadi, jangan pernah dikirim balik. Kamu harus mengasihi. Setan pun kalah dengan kasih nanti kok. Mulai berprasangka baik. Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Lakukan minimal 30 menit berulang-ulang sambil menikmati persekutuan dengan sang kekasih tadi. Merasa kesusu. Selama ini dong ada kekasih kesusu. Ya ora. Sekarang udah ketemu kekasih, ketemu nih, ayo 5 menit itu yo. Saya harap ngurusi toko. Ya kira-kira kekasihmu jengkel ora? Jengkel. Termuka ya, bahwa Tuhan nek karo raimu kan itu. Ya, nikmati berlama-lama dengan Tuhan. Saya dengan Buniko kadang bisa 1 jam, 2 jam. Bahkan ini saya mau cerita sedikit, Buniko seminggu yang lalu ya. Puasa 3 hari 3 malam. Bukan untuk kami. Tetapi kami mengasihi jiwa-jiwa yang datang ke sini. Yang sedang tidak baik-baik saja. Buniko bayar harga dengan doa puasa 3 hari 3 malam. Karena juga melihat suaminya masuk kamar jam 3, jam 4 setiap hari. Kenapa? Mengasihi banyak jiwa yang sedang dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja. Jadi itu akan lebih bagus ketika kita sudah berdoa melakukan sesuatu bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi berpikir untuk orang lain. Ayo sing uripe abot ana ra sing wis poso 3 dina 3 bengi. Ya, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, saya akhiri salam sejahtera, oke, sugih bareng, happy bareng. Dan pasti terjadi. Dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib.